Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakira Divan Ahmad dari Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University dengan NIM 150223259 dari KM 4608. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada di perkuliahan Filsafat Komunikasi, yaitu semiotika dan hermeneutika. Dimulai dari semiotika. Semiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang artinya tanda dan semeiokos yang artinya ilmu tentang tanda. Semiotik adalah cabang pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda. Semiotik juga mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti sistem-sistem tanda dan perkembangan yang terjadi sehubungan dengan pemakaian tanda tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan semiotika dari masa ke masa. Jadi perkembangan semiotika itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu zaman kuno, lalu abad pertengahan, lalu ada zaman Renaissance, dan terakhir ada zaman modern. Pertama-tama kita akan membahas tentang zaman kuno. Di zaman kuno sendiri, banyak para ahli yang memberikan penafsirannya atau tanggapannya mengenai semiotika. Salah satunya adalah Plato. Menurut Plato sendiri, semiotika ialah tanda-tanda verbal alami atau yang bersifat konvensional di antara masyarakat tertentu. Selain Plato, ada juga penafsiran dari Aristoteles. Menurut beliau, semiotika adalah tanda-tanda yang ditulis berupa lambang dari apa yang diucapkan. Bunyi yang diucapkan adalah tanda atau lambang dari gambaran. Gambaran adalah kemiripan dari objek yang sebenarnya. Selanjutnya ialah abad pertengahan. Di abad pertengahan, perkembangan filsafat bahasa itu menuju pada dua arah, yaitu dengan ditentukannya gramatika sebagai pilar pendidikan bahasa Latin, serta bahasa Latin sebagai titik pusat seluruh pendidikan. Sistem pemikiran dan pendidikan filosofis pada saat itu sangat akrab dengan yang namanya teologi. Maka, analisis filosofis diungkapkan melalui analisis bahasa. Makna dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu satu, makna melekat di tanda itu sendiri karena tidak bersifat individual, dan dua, makna itu datang dari Tuhan. Selanjutnya adalah zaman Renaissance. Keberadaan teori mengenai tanda tidak mengalami inovasi yang berarti di zaman ini. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar penelitian mengenai semiotika masih merupakan bagian dari perkembangan linguistik pada masa sebelumnya. Dan terakhir adalah zaman modern. Menurut salah satu ahli bernama Zoes, ada dua tokoh yang dikenal sebagai bapak semiotik modern, yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Selanjutnya saya akan membahas soal salah satu ahli yang berpengaruh dalam teori semiotika, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure merupakan ahli linguistik yang lahir di Geneva, Swiss. Menurutnya, bahasa dipelajari sebagai sistem tanda. Menurut Saussure, tanda merupakan gabungan antara penanda atau signifier dan petanda, yaitu signified. Makna sebuah tanda bergantung pada relasinya. Relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konveksi biasa disebut sebagai signifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu ahli juga yang bernama Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce merupakan seorang ahli filsafat atau logika yang dilahirkan di Cambridge, Amerika. Istilah semiotika dia munculkan sebagai pedoman kata untuk logika. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tanda atau sign, objek atau realitas, dan interpretan atau petanda atau makna. Selanjutnya adalah salah satu ahli semiotika juga yang bernama Roland Barthes. Menurut beliau, konsep pemikiran Barthes terhadap semiotika terkenal dengan namanya konsep mitos. Sebagai penerus dari pemikiran Saussure, Roland Barthes menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konveksi dalam teks dengan konveksi yang dialami oleh penggunanya. Secara sederhana, kajian semiotika Barthes bisa dijabarkan sebagai denotasi dan konotasi. Denotasi artinya makna sesungguhnya atau sebuah fenomena yang tampak dengan panca indera. Sedangkan konotasi ialah makna yang muncul karena adanya konstruksi budaya sehingga ada sebuah pergeseran tetapi tetap melekat pada tanda tersebut. Kemudian Barthes juga menyertakan aspek mitos, yaitu di mana aspek konotasi menjadi pemikiran populer di masyarakat. Maka mitos telah terbentuk terhadap tanda tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai topik selanjutnya, yaitu hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari bahasa Inggris yaitu hermeneutics. Kata hermeneutik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneu.
yang berarti mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata, atau hermeneuin yang berarti menafsirkan, dan hermeneia yang berarti penafsiran. Sedangkan secara terminologis, hermeneutika adalah ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik objektif maupun subjektif. Perspektif Richard Palmer. Menurut beliau, hermeneutika adalah suatu proses yang tidak hanya berkaitan dengan interpretasi teks atau makna literalnya, tapi juga melibatkan pengalaman subjektif dan konteks sosial individu yang terlibat dalam proses interpretasi. Dia menekankan pentingnya pemahaman yang holistik dan kontekstual dalam interpretasi teks. Menurutnya, pemahaman tidak dapat dipisahkan dari latar belakang, keyakinan, nilai-nilai, dan konteks sosial individu yang melakukan interpretasi. Dalam pandangannya, setiap individu memiliki perspektif unik yang membentuk cara mereka memahami dan menafsirkan dunia. Tantangan hermeneutika pada era digital melibatkan interpretasi dan pemahaman teks dan konteks dalam konteks digital yang kompleks. Sebagai contoh, di era digital telah menghasilkan ledakan jumlah teks dan sumber informasi yang tersedia, termasuk teks dalam format yang berbeda-beda seperti teks berita, media sosial, blog, dan lain sebagainya. Nah, tantangan dari konteks tersebut adalah memahami konteks yang tepat dari teks-teks ini dan menghindari informasi yang salah atau bias. Dan untuk cara mengatasinya adalah dengan mengembangkan keterampilan kritis dalam mengidentifikasi dan memverifikasi sumber informasi. Peluang hermeneutika pada era digital. Peluang hermeneutika pada era digital mengacu pada kemampuan dan tantangan baru dalam interpretasi dan pemahaman teks dalam konteks digital. Sebagai contoh, yaitu aksesibilitas dan kelimpahan data. Era digital telah memberikan akses yang lebih mudah dan luas terhadap berbagai jenis teks dan data. Hal ini membuka peluang untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip hermeneutika dalam menganalisis dan memahami teks yang sebelumnya sulit diakses. Sampai sini pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan semiotika dan hermeneutika? Nah, singkatnya, dapat disimpulkan bahwa semiotika itu berfokus pada analisis tanda dan simbol dalam komunikasi, sementara hermeneutika lebih berorientasi pada interpretasi teks dan pesan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan historis. Di kehidupan kita singgah dan pergi, apapun yang terjadi kita abadi.